Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dimurahkan rezeki ya. Maaf kali ini teman-teman, suaranya agak ribut karena memang di tempat saya lagi hujan deras ya. Setelah sholat Jumat di sini hujan deras. Ya teman-teman, dalam situasi seperti ini kita harus pintar-pintar ya, jeli melihat keadaan. Karena memang dalam situasi seperti ini member-member VTube banyak sekali digoyang dengan opini-opini yang menyesatkan ya, kalau saya bilang opini-opini yang memang sengaja untuk merusak VTube itu sendiri. Kalau kita mau lihat teman-teman, kita kilas balik ya. Pada saat kita gabung VTube, kita diajak, terus kita daftarnya gratis gitu. Terus daftar gratis, kita menjalankan misi gratis ya kan. Setelah itu kita ada ketertarikan melihat teman kita yang penghasilannya lebih besar. Kok bisa seperti itu? Ternyata ada marketing plan atau cara yang lebih cepat untuk mendapatkan penghasilan lebih besar di VTube. Lalu kita pada saat itu yang namanya fast track. Dan kita bertanya, pada saat itu kita berpikir bahwasanya fast track kita membayar sejumlah uang kepada perusahaan VTube. Padahal ternyata setelah kita praktek fast track, pengalaman saya sendiri ya, saya tidak membayar kepada perusahaan, tetapi saya bagaimana membeli V-Point yang sudah beredar di sesama member. Jadi artinya pada saat itu perusahaan hanya menyiapkan aplikasi, dan pada saat terjadinya fast track, perusahaan tidak mengambil apa-apa dari situ, tidak mengambil keuntungan apa-apa dari situ. Setelah saya melakukan fast track, baru saya ngerti, oh bahwasanya saya membeli V-Point kepada sesama member. Setelah itu saya bertanya lagi, jadi perusahaan ambil untungnya di mana? Saya lihat kok setiap ada penjualan V-Point ada potongan sekian persen. Saya berpikir bahwasanya disinilah mungkin perusahaan mengambil keuntungan potongan-potongan V-Point tersebut pada saat kita menjual. Ternyata setelah saya amati lagi, melihat lagi marketing plan-nya, bukan. Pada saat itu perusahaan tidak mengambil pemotongan penjualan VIP, bahkan penjualan VIP itu yang dipotong sekian persen, ada yang 30%, ada yang 25%, bahkan ada yang 50% kalau tidak punya member. Itu ternyata potongan itu dikembalikan lagi untuk dijadikan bonus kepada member. Jadi selama perusahaan VTube itu hadir di Indonesia, sama sekali memang nggak ada mengambil duit member, nggak ada mengambil duit dari VTuber. Murni bahwasanya VTube hanya menyiapkan aplikasi. Dan pada saat itu semua banyak masyarakat Indonesia diuntungkan dengan adanya VTube pada saat itu gitu. Pada saat aktif ya. Sekarang kita diajak berpikir, VTube itu datang memberikan keuntungan kepada masyarakat Indonesia. Timbullah jadi opini-opini haters, kompetitor ya, melihat dengan keadaan VTube yang belum 1 tahun sudah mencapai member sekitar 17 juta. Banyak cara, kompetitor hadir, pesaing hadir, mengikuti pola, mengikuti cara VTube, tetapi bermain tidak sehat, sehingga digunakanlah para pembenci haters, digunakan untuk menjatuhkan VTube itu gitu. Dari segala cara, ibarat petinju itu mau dipukul dari kiri kanan atas bawah, bagaimana bisa VTube itu jatuh gitu. Ternyata berhasil mereka menghalalkan segala cara sehingga VTube itu terjadi pada saat itu di take down oleh pemerintah dengan alasan legalitas. Nah, kalau kita pikir pada saat itu teman-teman, pada saat VTube ada menguntungkan, pada saat tidak ada VTube-nya di take down selama 5 bulan kurang lebihnya, kita merasa rugi nih. Siapa yang disalahkan? Salah VTube-nya atau salah siapa gitu. Jadi teman-teman, sehingga pemerintah mengeluarkan syarat-syarat agar VTube itu bisa kembali on. Nah, perusahaan yang tidak pernah mengambil uang dari member, tidak pernah meminta uang dari membernya, sekarang harus mengeluarkan dana untuk mengurus legalitas dan juga mengurus
keinginan mengikuti keinginan regulator. Ini mengeluarkan dana loh. Pihak Fitup ini, perusahaan Fitup, manajemen Fitup mengeluarkan dana. Dana itu dari mana? Dari member? Enggak, bukan dari member. Ya dari Fitup itu sendiri. Karena apa? Fitup memang bertanggung jawab, perusahaan yang sangat-sangat bertanggung jawab kepada membernya. Coba bandingkan dengan bisnis-bisnis online lain. Adakah seperti itu? Tidak ada. Kalau mereka sudah bermasalah dan masalah itu harus mengeluarkan uang dari perusahaan mereka, mereka akan lari. Mereka akan lari. Padahal Fitup belum ada mengambil sama sekali daripada member. Uang member nggak ada sama sekali. Jadi intinya apa teman-teman? Adanya Fitup ini sangat membantu masyarakat Indonesia. Sangat membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Apa yang salah di Fitup? Ponzi tidak. Yang menganggap Ponzi kan orang-orang yang memantau dari luar saja, yang melihat dari luar, yang tidak ikut nimbrung di dalamnya, sehingga melihat garis, melihat ibaratnya melihat luarnya aja udah langsung menilai, menjustis Ponzi. Padahal tidak. VTuber pasti tahu semua. Nah, keadaannya sekarang ini Fitup lagi berjuang. Fitup lagi berjuang bagaimana memperjuangkan aset-aset membernya agar selamat. Kan banyak nih aset nih yang sudah fast track ratusan juta. Ini dipikirkan Fitup nih, bagaimana bisa aman. Dan ternyata betul. Aset member yang ada di Fitup ini sudah disampaikan oleh manajemen Fitup sendiri melalui link resminya bahwa aset kita berupa Viewpoint itu tetap aman. Sama persis sebelum maintenance dan setelah maintenance. Tidak ada yang berubah. Ini sudah diyakinkan kepada diri kita. Mereka, manajemen Fitup, mengeluarkan dana untuk legalitas, mengeluarkan dana untuk perbaikan IT, perbaikan aplikasi. Ini untuk siapa? Untuk member. Inilah perusahaan yang sangat-sangat perlu diperjuangkan. Jadi teman-teman, saya maklum di video saya banyak, wah koar-koar aja, nggak ada bukti. Mana Fitup on, Fitup on. Saya tahu mereka ini untuk membuat suasana jadi gaduh, untuk mempengaruhi para member-member yang setia menunggu. Sebenarnya mereka ini para hater semua. Kalau VTuber sejati pasti dia tahu member Fitup mau ngambil uang dari mana. V Plus ini kemitraan, itu bukan Fitup. Yang kita bicarakan di sini adalah Fitup. Kita belak-belakan saja. Kita belak-belakan agar teman-teman semua mengerti gitu. Ini loh Fitup yang selalu memperjuangkan. Ini loh Fitup, perusahaan Fitup yang selalu bagaimana menyelamatkan aset membernya. Jadi teman-teman, mari kita dukung Fitup, bantu Fitup, berikan mereka, doakan mereka, berikan mereka waktu. Karena memang on dan tidak onnya Fitup ini bukan kemauan manajemen juga. Ini adalah kalau dikatakan inilah satu masalah force major di luar dari kemampuan manusia. Bencana yang di luar dari kepada kemampuan manusia. Jadi harus kita tetap semangat. Jadi betul-betul momen-momen seperti ini akan dimanfaatkan. VTuber yang tidak tahan dia akan tumbang. VTuber sejati dia akan tetap bertahan. Dia tidak akan merongrong terus Fitup kapan on, Fitup kapan on. Serahkan kepada manajemen. Percaya saja Fitup pasti kembali. Yakin Fitup pasti datang untuk memberikan aset kita kembali kepada diri kita. Datang untuk memberikan aset kita masuk ke kantong kita, ke tangan kita. Cuma menunggu waktu, sabar saja. Ini pasti tanya, oh sabar. Iya memang, mau kita ngelakuin apa lagi selain sabar? Kita mencari apalagi selain sabar. Sabar menunggu dengan kegiatan positif. Isi dengan kegiatan positif. Isi dengan kegiatan yang bisa mendapat income Anda untuk menyelamatkan keluarga Anda, keluarga kita. Karena keluarga kita perlu makan. Keluarga kita juga perlu hidup. Jadi sembari kita menunggu, sembari kita bekerja untuk mencari masukan income untuk keluarga kita, sembari kita dukung dan doakan Fitup. Fitup pasti kembali. Teman-teman harus tetap semangat. Saya ini menggebu-gebu bicara karena saya yakin, saya semangat. Jadi teman-teman harus percaya dengan Fitup, serahkan Fitup biar mereka bermain
bagaimana mereka manajemen memperjuangkan dengan cara segala metode, dengan cara keahlian mereka. Kita bantu doa saja, karena itu hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan satu solusinya, tetap kita tunggu dan bersabar. Oke teman-teman, tetap ya, sabarkan diri kalian, yakin Fitub pasti akan kembali on. Mungkin itu saja. Adapun kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.